wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ikhwani wa akhwati, a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya, yang karena rahmat dan juga taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala kita kembali dikumpulkan di tempat ini, di tempat yang semoga diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala ini, untuk melanjutkan lagi insyaallah materi kita dari membaca matan al-muqaddimah al-jazariyah yang ditulis oleh siapa penulisnya? Nama lengkapnya beliau siapa kemarin? Masih ingat tak nama lengkap? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf. Nah, yang beliau masyhur dengan sebutan Ibnul Jazari, Ibn Jazari. Walaupun tidak ada nama kakeknya yang bernama Al-Jazari. Al-Jazari ini nisbat kepada tempat tinggal beliau. Nah, di Al-Jazari, Jazair. Nah, beliau lebih dikenal dengan nama Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, di antara nasihat yang sangat indah dari guru-guru kita ketika kita hendak memulai pelajaran atau apa saja itu yang di dalamnya terkandung kebaikan adalah hendaknya kita memperbaiki niat atau memperbaiki hati. Kenapa? Karena kita ketahui bahwasannya hati itu adalah wadah dari ilmu. Hati adalah wadah dari ilmu. Maka tidak pantas kalau hati seseorang itu terdapat kotoran di dalamnya, tidak pantas bagi ilmu masuk di dalam hati tersebut. Maka di antara kunci sukses seseorang di dalam belajar adalah apa? Senantiasa memperbaiki hati. Nah, menjaga supaya hati ini tetap bersih, sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Khulasah. Kata beliau fal ilmu jauharun latif. Ilmu itu tak ubahnya seperti mutiara. Nah, tak ubahnya seperti mutiara yang berharga.
Naam. La yasluhu illa liqalbin nazif. Dan tak pantas disimpan ilmu tersebut kecuali di tempat yang bersih. Maka ini diantara nasihat yang senantiasa dinyang-nyangkan oleh guru-guru kita. Nah, kenapa? Karena sebagaimana yang kita sebutkan, bahwasannya hati itu adalah wadah dari ilmu. Nah, terlebih-lebih yang kita pelajari ini berkaitan dengan Al-Quran. Maka lebih pantas lagi ketika kita menempatkan Al-Quran di hati kita, maka harus terhindar dari berbagai macam penyakit, baik itu penyakit riya atau penyakit-penyakit yang lain. Nah, karena kita itu pasti tidak akan terhindar dari yang namanya penyakit hati. Hatta Nabi Ibrahim pun beliau khawatir kalau terjatuh kepada kesyirikan. Dan kesyirikan yang banyak dari kita terjatuh padanya itu adalah penyakit riya, kemudian ujub. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memulai pelajaran, supaya hati kita dibersihkan dari hal-hal yang bisa menjadi terhalangnya ilmu di dalam hati. Dan bersihnya hati itu merupakan perkara yang sangat penting bagi seorang muslim, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Pada pertemuan yang terakhir kita sudah sampai atau memasuk di babur ra'at, bab tentang huruf ra. Nah, jadi secara umum bab ini itu akan membahas tentang terkhususnya huruf ra. Kapan dia dibaca tebal dan kapan dia dibaca tipis, dan kapan dia boleh dibaca kedua-duanya. Naam. Jadi huruf ra itu memiliki pembahasan tersendiri. Ini menunjukkan perkara ini termasuk perkara yang penting dipelajari bagi setiap para pembaca Al-Quran. Kenapa? Karena dilihat dari banyaknya kaum muslimin yang mengabaikan tentang perkara ini, perkara huruf ra. Banyak di antara mereka yang tidak mengetahui huruf ra kadang dia dibaca rata tipis semuanya. Ada juga sebagian yang membaca huruf ra terkadang dibaca rata tebal semuanya. Maka di antara perhatian para ulama, mereka berusaha menjelaskan tentang huruf ra ini. Baik. Nah, huruf ra, hukum asalnya huruf ra ini para ulama khilaf. Terjadi perbedaan pendapat pada hukum asal dari huruf ra. Apakah dia termasuk huruf yang mufakhkhama? Mufakhkhama itu berarti tebal terus, atau termasuk huruf yang muraqqaqah, huruf yang tipis.
Nah, jadi khilaf di antara mereka. Ada yang menyebutkan ra ini dia sifat aslinya tebal. Nah, ada yang menyebutkan pula tidak. Huruf ra sifat aslinya ini adalah tipis. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, Allah Ta'ala alam, menurut Al-Imam Ibn Jazari rahimahullah ta'ala, huruf ra itu dia sifat aslinya adalah tafkhim. Apa itu tafkhim? Tafkhim, tebal. Nah, ini sifat asli dari huruf ra. Nah, sifat asalnya huruf ra itu tafkhim atau mufakhkhama, huruf yang dibaca dengan tebal. Nah, pertanyaannya kenapa dia tidak termasuk dari huruf yang isti'la? Huruf isti'la kan ada berapa? Huruf isti'la. Jangan malu-malu. Berapa? Berapa? Huruf isti'la? 7. Dalilnya apa? Di dalam Jazari. Dalilnya apa? Coba lihat murajaah lagi di bab sifat. Disebutkan di situ. Dalilnya apa? Wasab'u 'ulwin khussa dhaghtin qid. Nah, dilihat lagi di bab sifat. Jangan dilupakan yang apa ya, yang sudah lewat. Karena ini berkesinambungan dia pembahasannya. Lihat di halaman ke-43, bait yang ke-22. Dapat? Nah, di sini kata beliau apa? Wasab'u 'ulwin, dan 7 huruf yang tinggi. Apa itu maksudnya? 7 huruf yang tersifati dengan isti'la. Apa itu? Khussa dhaghtin qid. Nah, makanya idealnya itu dihafal. Idealnya dihafal supaya mempermudah kita untuk mengingat. Ketika ditanya misalnya huruf syiddah itu ada berapa, langsung kita bisa menyebutkan dengan hafalan. Nah, semoga Allah memudahkan urusan kita semuanya. Baik, kita lanjutkan atau kita kembali ke pembahasan. Jadi huruf ra dia sifat asalnya, terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama, akan tetapi yang disebutkan oleh Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan apa? Sifat asal dari huruf ra adalah tafkhim, tebal. Nah, timbul pertanyaan dari sini, kenapa dia kan sifat asalnya tebal, kenapa dia tidak termasuk dari isti'la? Toh isti'la cuma ada 7 hurufnya. Kita sudah sebutkan tadi, khussa dhaghtin qid. Nah, kenapa sampai tidak termasuk pada sifat isti'la? Kan hanya menambahkan ra saja, apa susahnya sih? Nah, kenapa? Ada yang masih ingat? Karena huruf isti'la itu dia tebalnya itu selamahnya. Tebalnya itu selamahnya. Maksudnya apa? Di keadaan apapun huruf isti'la tetap dia dibaca tebal, toh? Mau kasrah, mau fathah, mau dhamma, itu huruf-huruf isti'la yang 7
itu semuanya selamanya dibaca dengan tebal, toh? Berbeda dengan huruf ro. Huruf ro dia wajahan, memiliki dua wajah. Nah, huruf ro kalau dia kasro, dia otomatis jadi tipis. Nah, ini yang menyebabkan kenapa dia tidak termasuk di golongannya huruf-huruf isti'la. Naam. Bisa dipahami sampai di sini? Diingat-ingat ini ya, di save. Taib. Nah, jadi itu sebabnya kenapa huruf ra tidak termasuk dari isti'la. Nah, tapi kita katakan dia tetap huruf yang tafkhim pada beberapa keadaan. Nah, kita masuk ke pembahasan beliau rahimahullahu taala. Nah, ada yang mau baca? Silakan. Baca 2 bait ini dalam kitab. Silakan yang mau baca. Silakan. Ya, boleh juga pakai muqaddimah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Baik, ahsant, barakallahu fiik. Naam, qala al-musannif rahimahullahu taala wa raqqiqir ra'a idza ma kusirat. Naam. Nah, beliau bahas pertama kali di sini adalah huruf ra yang dibaca dengan tarqiq. Apa itu tarqiq? Lawan dari tafkhim. Nah, di dalam nazam ini beliau tidak sebutkan kapan huruf ra dibaca tafkhim. Beliau hanya sebutkan yang tarqiq. Tujuannya apa? Yang pertama untuk meringkas pembahasan. Karena memang nazam itu dia ringkasan. Nah, beliau sebutkan yang tarqiq. Kemudian apa? Beliau pertama sebutkan yang tarqiq. Di antara sebabnya juga karena yang pembahasannya paling sedikit itu tarqiq. Pembahasannya paling sedikit itu ra yang dibaca tarqiq. Dan juga apa? Di sini bukan berarti beliau sebutkan tarqiq itu beliau abaikan apa? Yang tafkhim. Maksudnya apa? Beliau sebutkan tarqiq, syarat-syaratnya di sini itu terkandung di dalamnya itu bahwasannya selain yang beliau sebutkan di sini itu dibaca tafkhim semuanya. Jadi beliau sebutkan tarqiq itu maksudnya apa? Selain yang tarqiq yang nanti beliau akan sebutkan di sini kapan dibaca tarqiq, selain yang beliau sebutkan di sini itu berarti dibaca tebal. Bisa dipahami sampai sini? Nah, kata beliau apa? Wa raqqiqir ra'a idza ma kusirat. Ini yang pertama. Syarat yang pertama huruf ra yang dibaca tarqiq ini. Kata beliau apa? Dan tipiskanlah. Apa itu tipiskanlah? Suara. Nah, suara ketika membaca huruf ra idza ma kusirat. Ketika dia berharokat apa? Kasrah. Nah, berarti dari sini kita bisa ambil dua kesimpulan kalau huruf ra berharokat fathah atau dhamma berarti tafkhim. Nah, begitu maksudnya. Jadi waraqqiqir ra'a idza ma kusirat, dan bacalah atau dan tipiskanlah dan tarqiqkanlah suara huruf ra ketika dia diharokati dengan kasrah. Nah, ketika dia diharokati dengan kasrah.
kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Nah, dan atau begitu pula tipiskanlah juga suara huruf ro ketika kapan itu? Ini yang kedua ya. Ini yang kedua. Apabila huruf ro-nya sukun dan huruf sebelumnya, huruf sebelum ro sukun itu kasroh juga. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Jadi ini yang sudah yang kedua. Yang pertama, huruf ro dibaca tipis ketika apa? Kasroh. Yang kedua, huruf ro dibaca tipis ketika ro sukun dan sebelumnya adalah huruf yang berharakat kasroh. Ro sukun, ro kan? Ro sukun. Sebelum ro sukun itu dia huruf yang berharakat kasroh. Nah, antum perhatikan di apa? Di diagramnya ini, di tabel. Perhatikan yang dibaca tipis di halaman yang ke-68. Dapat? Nah, ini kan yang pertama beliau sebutkan ketika ketika ro berkasroh. Yang kedua ro sukun. Sebelumnya, maksudnya sebelum ro sukun itu ada huruf yang berharokat kasroh. Misalnya contoh apa? Misalnya pada kata apa? Fir'aun. Fir'auna. Fir'auna. Atau apa lagi? Bukan. Cari yang apa? Ro sukun. Apa? Coba sama-sama berpikir. Apa itu? Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir. Nah, itu kan kasroh semua toh. Nah, setelahnya ada huruf ro sukun. Nah, itu yang kedua. Kemudian berikutnya kata beliau, di sini ada syarat berikutnya. Kata beliau apa? In lam takun min qabli harfi isti'la. Naam. In lam takun min qabli harfi isti'la. Tadi kan dua syarat beliau sebutkan toh. Ro harakatnya kasroh. Yang berikutnya ro sukun, sebelumnya apa? Kasroh. Nah, di sini ada pengecualiannya. Beliau bilang apa? In lam takun qabli harfi isti'la. Selama huruf ro sukun tersebut dan sebelum kasroh tadi tidak bertemu dengan huruf isti'la. Jadi begini, fokus antum di syarat yang kedua. Syarat yang kedua kan ro sukun, sebelumnya kasroh, itu dibaca tipis. Tapi kalau seandainya setelah huruf ro sukun ini dia huruf isti'la, bisa digambarkan sampai di sini? Nah, setelah huruf ro dia huruf isti'la dan dia terjadinya pada satu kata, maka yang tadinya dibaca tipis jadi gugur, dibaca jadi tebal karena ikut di huruf yang ada setelah huruf ro ini. Contohnya antum lihat di sini di halaman yang ke-69 di bawah sekali. Nah, di sini yang pertama kan ada qirtasin, toh? Nah, kita misalnya kita hafuz dulu huruf to-nya. Huruf ro-nya sukun sudah terpenuhi kan? Sebelumnya ada kasroh. Nah,
berarti ini sudah masuk. Tapi ketika setelah huruf ta itu, setelah huruf ra ini ada huruf isti'la, dan ini perhatikan terjadinya pada satu kata, maka yang tadinya dibaca tipis jadi gugur karena dia ikut ke isti'la tadi. Jadi yang tadinya qirtasin jadi qirtasin, huruf ra-nya jadi tebal. Contoh yang lain juga mirsada. Ya, seandainya ini tidak bertemu dengan isti'la, maka tetap tipis. Misalnya apa tadi? Fir'auna. Toh? Fir'auna. Karena setelah huruf ra bukan huruf isti'la. Naam. Begitu juga misalnya kalau sebelum huruf ra itu walaupun isti'la tapi pada kata yang berbeda. Contohnya antum lihat di halaman yang ke-70. Halaman yang ke-70. Nah, di sini perhatikan, fasbir sabran. Ra-nya ketemu dengan huruf sad, tapi pada kata yang berbeda. Fasbir dia beda, sabran juga beda. Jadi ini tetap dibaca tipis atau tebal? Tipis. Baik, ahsantum. Nah, jadi fasbir sabran beda dengan tadi mirsada atau firqah atau irsada. Nah, bisa dipahami sampai sini? Nah, itu pengecualiannya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, melanjutkan bait yang ke 42 ini, kata beliau, au kanatil kasratu laysat asla. Au kanatil kasratu laysat asla. Nah, di sini disebutkan syarat yang kedua, yaitu tidak terdapat harokat kasra yang bukan asli pada huruf ra sebelum sukun, atau lebih mudahnya sebelum ra sukun itu terdapat hamzah wasal. Hamzah wasal. Contohnya antum lihat di halaman ke-70. Halaman 70 di bagian B. Di bagian B. Nah, ini kan ra-nya sudah sukun toh? Ra-nya sudah sukun. Tapi sebelum ra ini itu ada hamzah wasal. Hamzah wasal. Dia kan ini dia diharokati apa ini? Kasra kan? Tapi bukan harokat aslinya ini. Bukan harokat aslinya. Ini kan dibaca irji'i. Toh? Ini dibaca irji'i. Nah, kasrahnya ini kata beliau, ini bukan harokat aslinya. Maka konsekuensinya apa? Ini dibaca dengan tebal. Nah, ini dibaca dengan tebal. Jadi irji'i ila rabbiki radiyah. Irji'i. Nah, irji'i. Bukan irji'i tapi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Naam. Itu pengecualian yang kedua. Nah, kita baca syarah dari penulis kitab ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa raqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat in lam takun min qabli harfi isti'la aw kanatil kasratu laysat asla. Kata beliau hafizahullah ta'ala, pada bait ini penulis menyebutkan beberapa kaidah tentang hukum ra. Nah, yang pertama huruf ra yang dibaca tipis. Ada dua yang beliau sebutkan di sini, yaitu ketika berharokat kasra. Nah,
Contohnya apa? Ketika ra berharokat kasroh. Hah? Apa? Di dalam Al-Quran. Misalnya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Ar-rijalu. Bukan antum baca ar-rijalu. Ar-rijalu. Nah, apa lagi? Contoh yang lain. Coba. Contoh yang lain apa? Yang kasroh. Apa? Ya ayuhal insanu. Bukan. Ya ayuhal insanu inna apa? Ya ayuhal insanu. Coba cari di mushaf. Apa yang ada ro kasrohnya? Walil kafirina. Itu juga walil kafirina. Apa lagi? Linukhrija. Jadi jangan baca linukhrija bihi. Naam, linukhrija bihi habban wa nabata. Naam. Kemudian yang kedua kata beliau yaitu huruf ra dan didahului kasroh dengan syarat apa? Di sini boleh sebutkan huruf ra tersebut tidak berada sebelum huruf isti'la yang berharokat fathah dalam satu kata. Berarti kalau pada berbeda kata gugur ini tetap dibaca tipis. Naam. Karena kata beliau, jika setelah huruf ra terdapat huruf isti'la yang berharokat fathah dalam satu kata, maka huruf ra tersebut dibaca tebal. Contohnya ini, fi qirtasin. Inna rabbaka labil mirsad. Firqah. Firqah. Dan juga irsada atau yang semisal dengan ini. Kemudian kata beliau, di sini catatan penting juga. Adapun jika setelah huruf ra terdapat huruf isti'la yang berharokat kasra dalam satu kata, maka ra tersebut bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Tadi yang sudah pasti kan kalau ketika dia berharokat apa? Fathah. Tapi kalau ketika kasroh, huruf setelah ra tadi ketika kasroh, maka dia wajhan. Nah, wajhan boleh dibaca tipis atau tebal pada kondisi wasol. Nah, pada kondisi apa? Wasol. Kalau kita wakaf di sini, maka yang kasrohnya ini jadi hilang. Kita fokus ke huruf qaf, berarti otomatis tetap dibaca tebal. Nah, misalnya apa? Wa kana kullu firqin. Di situ kan ayatnya wa kana kullu firqa. Misalnya kita berhenti di situ. Tapi kalau mau disambung
fakana kullu firqin kattaudil azim, itu boleh dua wajah, baik itu dibaca kasra, baik itu dibaca tafkhim atau tarqiq, boleh kedua-duanya. Naam. Kemudian di sini kata beliau, adapun jika setelah huruf ra terdapat huruf isti'la yang berharokat fathah, namun berbeda kata, maka rohnya tetap dibaca tipis. Contohnya sini, fasbir sabran, atau a'azartahum, a'azir qaumaka, a'azir qaumaka. Kemudian di kondisi atau pengecualian yang kedua, kata beliau, tidak terdapat harokat kasra bukan asli. Pada huruf sebelum ra sukun, karena jika terdapat harokat kasra yang bukan asli, pada huruf sebelum ra sukun, maka ra-nya tetap dibaca tebal. Contohnya, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Dan yang semisal dengannya. Pokoknya perhatikan saja, kalau ada huruf ra sukun, sebelumnya ada hamzah wasal, kalau antum memulai bacaan darinya, ra-nya harus dibaca tebal. Ra-nya harus dibaca tebal. Seperti itu. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, kesimpulannya pada bait-bait ini Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala menyebutkan dua kaidah untuk huruf ra yang dibaca tebal. Dan dua kaidah huruf ra yang dibaca tipis. Lebih jelasnya antum perhatikan, kita kembali ke halaman 68. 68 di sini penulis kitab ini, penulis syarah ini telah membuatkan bagan-bagan. Kita bahas ini. Yang pertama, yang dibaca tipis itu kita sudah sebutkan. Yang dibaca tebal pula, dibaca tipis yang kedua pula kita sudah sebutkan. Kemudian yang ketiga di sini, yang ketiga yaitu huruf ra sukun. Huruf ra sukun sebelumnya atau sebelum huruf ra sukun tersebut terdapat huruf yang sukun pula. Kemudian sebelumnya lagi itu huruf yang berharokat kasra. Ra sukunnya ini baik itu sukun asli ataupun sukun palsu. Sukun yang huruf yang hidup tapi disukunkan karena sebab waqaf. Perhatikan di yang ketiga. Ra sukun sebelumnya itu huruf yang sukun, sebelumnya lagi huruf yang kasra. Contohnya apa? Kita cari. Contohnya misalnya di surah Al-Fajr. Coba buka surah Al-Fajr ayat yang keempat. Dapat? Ayat yang kelima, afwan. Ayat yang kelima. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Atau lebih banyak contohnya lagi antum lihat di metode Syafi'i itu. Ada di halaman-halaman terakhir. Tahu di situ. Antum fokus di bagan yang ketiga. Bagan yang ketiga. Di situ kan ha kasra, jim sukun, ra-nya
sukun karena waqaf. Jadi itu dibaca apa? Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Lidzi hijr. Nah, fokusnya antum di sini di suara huruf ra. Naam. Jadi hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Lidzi hijr. Bukan lidzi hijr. La, lidzi hijr. Bukan, tapi lidzi hijr. 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 Al-hijr. Naam. Seperti itu. Kita praktek sama-sama. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Lidzi hijr. Nah, jangan hijr. La. Lidzi hijr. 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 Ulang. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Ulang. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, masih tebal itu. Lidzi hijr. Hijr. Nah, lidahnya rileks saja, jangan diangkat. Lidzi hijr. La, bukan hijr. La, hijr. Nah. Ulang. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Banyak dilatih. Nah, contoh yang lain bisa lihat di situ. Baik, kita azan dulu insyaallah. Setelah itu kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Taib, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan lagi insyaallah. Antum pindah di halaman ke-72. Nah, di sini beliau sebutkan dengan contoh. Nah, di kondisi ketiga kita sudah jelaskan. Jadi huruf ra sukun, baik itu sukun asli ataupun sukun arid. Nah, kemudian sebelum ra sukun tersebut huruf yang sukun sebelumnya lagi adalah kasra. Contohnya tadi lidzi hijr. Nah, ini juga huruf ra-nya harus dibaca tebal, dibaca tipis. Kemudian yang keempat yaitu huruf ra sukun sebelumnya adalah huruf ya layyinah. Nah, sebelumnya huruf ya layyinah. Nah, sebelumnya lagi adalah huruf yang berharakat fathah. Contohnya, misalnya pada kata khair. Nah, khair. Nah, di sini juga huruf ra-nya dibaca dengan tipis. Misalnya itu khair, dhair, apa lagi? Apa lagi? Yang lin. Nah, contoh itu khair, dhair, atau kalau khabir itu banyak kasrah. Kalau ini fathah. Makanya tadi disebut apa? Ya layyinah. Karena nanti ada lagi ya, bukan ya layyinah tapi ya mad. Nah, ini fokus memang di apa? Ya lin. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima. Nah, perhatikan. Nah, sebagai tambahan juga tidak disebutkan oleh beliau di sini, dibaca juga tipis. Nah, dibaca juga tipis. Kalau apa? Kalau sebelum huruf ra sukun sebelumnya ya sukun dan setelahnya sebelumnya lagi huruf yang diharokati dengan kasra. Nah, seperti contoh yang disebutkan tadi, al-khabir, qadir. Nah, ini juga dibaca dengan tipis. Nah, jadi sudah berapa? Sudah 5. Selain yang tadi itu selain yang disebutkan oleh penulis di sini. Nah, misalnya wa'alal kafirina ghairu yasir. Kemudian berikutnya yaitu ra sukun yang didahului harokat kasra, setelahnya terdapat isti'ala tapi pada kata yang berbeda. Nah, contohnya di sini fasbir sabran dan juga a'adzir qaumaka. Nah, dan juga termasuk dari apa yang dibaca tipis, yaitu pada imalah. Bismillahi majriha wa mursaha. Itu dibaca tarqiq namanya. Kalau tafkhim kan roha. Kalau imalah dia tetap dibaca tarqiq. Cuma dia tarqiqnya itu berbeda, bukan dibaca bismillahi majriha, tapi majriha. Nah, itu wajib tarqiq, bukan bismillahi majruha, tapi majriha. Nah,
Nah, kembali yang keempat ini. Nah, jadi huruf ra sukun sebelumnya apa? Ya layyina atau ya mad. Kalau ya layyina itu sebelumnya harus apa? Fathah. Kalau ya mad itu biasanya sebelumnya apa? Kasroh. Nah, tidak mungkin apa? Dhammah. Tidak mungkin dhammah. Baik. Kalau dia sebelum yahnya fathah berarti dia jadi ya layyina. Kalau sebelum yahnya ini kasrah berarti apa? Ya mad. Nah, antum coba baca kalau sebelumnya dhamma. Gimana itu cara bacanya? Nah, paling dia jadi siqal, toh? Jadi susah ketika antum sebutkan. Nah, kemudian yang tebal, yang dibaca tebal berarti kebalikan dari apa yang beliau sebutkan di sini. Kita sebutkan di sini yang pertama ketika fathah dan juga dhamma. Contohnya di sini Ramadan, kafaru, bukan Ramadan, bukan ra, tapi ro. Kemudian kafaru, bukan kafaru. Seperti itu. Untuk menebalkan huruf ini banyak dilatih. Sudah berlalu pembahasannya. Nah, berikutnya yang kedua, ketika ra sukun, baik itu asli atau palsu, sebelum ra sukun tersebut fathah atau dhamma. Misalnya Maryam, Al-Qur'an, Maryam atau Al-Qur'an. Fokus di suara ra. Maryam, Al-Qur'an, bukan Maryam Al-Qur'an. Lah, bukan. Seperti itu. Huruf ra-nya harus tafkhim. Yang kedua, ra sukun sebelumnya sukun. Maksudnya sebelum ra itu ada huruf sukun. Sebelumnya lagi fathah atau dhamma. Contoh, wal 'asr. Wal 'asr lafi khusr. Fokus di huruf ra. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi. Tebal atau tipis? Tebal. Dilihat di huruf apa? Sadnya. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bi sabr. Walaupun wa tawasaw bi sabri, tetap kalau kita waqaf di sini kasrohnya itu jadi hilang toh. Nah, tidak dianggap lagi. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sama dengan apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Walaupun min kulli amrin, salamun hiya hatta matla'il fajr. Seperti itu. Mudah insyaallah. Yang penting prakteknya itu. Berikutnya, ra sukun didahului dengan harokat kasrah bukan asli, atau ra sukun sebelumnya hamzatul wasli. Hamzah wasal. Hamzah atau alif yang ada kepala sad, ra'sul sad. Kemudian berikutnya ra sukun didahului harokat kasrah. Setelahnya terdapat huruf isti'la.
terdapat huruf isti'la pada satu kata yang sama. Contohnya ini qirtasin, mirsada, firqah. Nah, kemudian irsada. Nah, itu yang kondisi huruf ra yang dibaca tafkhim selamanya. Nah, berikutnya juga tadi kondisi huruf ra yang dibaca tarqiq daiman selamanya. Nah, ada kondisi huruf ra yang dia boleh kedua-duanya. Secara kaidah ini ya, secara kaidah boleh kedua-duanya. Nah, kapan itu atau dikata apa saja? Perhatikan di sini. Yang pertama dikata firqah, atau firqin. Nah, firqin. Nah, ini kalau yang menjadi kesepakatan mereka, kalau kita berhenti di kata firqin, itu kalau waqaf maka mereka sepakat dibaca tafkhim. Misalnya kita baca apa? Fakana kullu firqa. Nah, firqa. Tapi kalau wasal, fakana kullu firqin kat-tawdil azim, ini wajahan. Dua wajah. Boleh baca tebal, boleh baca apa? Tipis. Ini kaidahnya secara keumuman. Ada dua wajah. Akan tetapi apa? Di dalam riwayat Hafiz an Asim, ada khilaf di antara para ulama. Tapi kalau Imam Ibn Jazari ketika mewasalkan ini, beliau lebih memilih di tarqiq. Ini kalau beliau. Tapi ini kembali kepada talaqi kita kepada guru. Kalau misalnya guru kita baca tarqiq, maka kita baca sebagaimana yang ditalaqikan begitu. Kalau guru baca tafkhim, kita baca sebagaimana yang diajarkan begitu. Tapi kalau secara umum kita katakan wajahan, boleh seseorang memilih antara keduanya ini. Nah, tapi sesuai apa? Kita ikut kepada adab begitu. Berikutnya juga pada kata Misr. Kalau dilihat dari segi kaidah, ini dimasuk mana? Tafkhim atau tarqiq? Ra sukun, sebelumnya sukun, sebelumnya lagi kasrah, berarti masuk ke mana? Tipis kan? Ini juga secara keumuman kaidah memiliki dua wajah. Alaysa li mulku Misr. Ini di surah Az-Zukhruf. Surah Az-Zukhruf ayat yang ke-51. Nah, ini kalau apa? Dibaca waqaf. Dibaca waqaf berhenti. Kalau dibaca wasal, ini jadi apa? Tafkhim, toh? Karena huruf ra-nya kasrah, toh? Huruf ra-nya fathah. Yang jadi khilaf di sini ketika dia dibaca apa? Waqaf. Orang mau berhenti di sini, misalnya kita baca Alaysa li mulku Misr. Kalau waqaf berarti tadi apa? Wajahan. Boleh dibaca tafkhim, boleh dibaca apa? Tarqiq. Tapi kalau sambung, tidak ada khilaf di sini. Harus dibaca apa? Tafkhim, ikut ke harokat kasrah. Nah, harokat fathah. Nah, jadi ini juga wajahan. Tapi kalau menurut Imam Ibn Jazari, yang didahulukan itu tafkhim. Jadi alaysa li mulku Misr. Nah, mulku Misr. Nah, ini kalau kita ikut ke pendapatnya Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala. Berikutnya juga Ainal Qitr. Nah, Ainal Qitr.
Nah, ini yang diperselisihkan, apakah dibaca tipis atau dibaca tebal. Nah, ketika apa? Ketika dia kalau sambung ini baca apa? Ainal qitri atau ainal qitri. Ainal qitri atau ainal qitri. Baca tipis atau tebal? Tipis. Nah, berarti yang jadi khilaf ini ketika apa? Waqaf saja. Yang boleh, maksudnya dua wajah ini ketika dia apa? Waqaf saja. Misalnya wa arsalna lahu ainal qitr. Nah, di sini ada pilihan. Boleh tarqiq dan boleh juga tafkhim. Nah, boleh tarqiq dan boleh tafkhim. Tapi yang didahulukan itu tarqiq. Jadi baca tipis, ainal qitr. Ainal qitr. Ainal qitr. Bukan ainal qitr. Paham sampai di sini? Berikutnya juga pada kata yusri. Yusri. Ini yang boleh juga, yang ada dua wajah itu ketika waqaf saja. Kalau wasal tetap dibaca kasro, tetap dibaca tipis. Tahu kan ini kasro toh? Nah, yang menjadi pilihan ini ketika waqaf kita berhenti. Nah, dan yang didahulukan ini tarqiq. Nah, didahulukan tarqiq. Jadi misalnya baca asr. Nah, boleh dua, asr atau asr. Nah, tapi yang dahulukan apa? Tarqiq. Nah, kemudian juga pada kalimat nuzur. Pada kalimat nuzur ini sama. Ini sama. Kan dia aslinya nuzuri. Nah, dia kata aslinya sebenarnya setelah huruf ra itu dia ada ya. Ada apa? Ada bukan ya. Ada alif. Ada alif bengkok. Nah, cuma dia secara rasam itu alifnya itu dihazaf, dihapus. Sama dengan asri. Nah, dihapus, huruf ya-nya dihazaf. Nah, tapi kalau secara penulisan aslinya. Tapi kalau secara rasam penulisan di masa Utsman dulu, nah itu dihazaf, dihapus. Nah, dan ini sama dengan yang asri tadi. Kalau dia diwaqaf berarti boleh dua baca. Boleh tipis atau boleh tebal. Nah, kalau dia wasal berarti tetap apa? Tipis. Nah, kan asri dengan nuzuri. Tidak mungkin asri, nuzuri, la. Tetap tipis. Nah, jadi dia dua wajah, tapi yang didahulukan adalah tarqiq. Naam, nuzur, hakaza. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal khulfu fi firqin likasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Nah, dan kata beliau rahimahullahu taala, wal khulfu, dan telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah dibaca tipis atau tebal. Di mana itu dikata fi firqin. Nah, ini juga sudah sempat disinggung tadi. Ini di surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-63.
Jadi khilaf para ulama, apakah dibaca tafkhim atau dibaca tarqiq? Nah, perhatikan, yang menyebutkan ini dibaca tarqiq. Nah, perhatikan di sini. Yang menyebutkan ini dibaca tarqiq, mereka berdalilkan dengan harakat kasrah yang mendahului huruf ra. Nah, harakat kasrah yang mendahului huruf ra. Kan? Tadi kita sudah sebutkan kalau ra sukun sebelumnya ada kasrah berarti dibaca tipis, toh? Nah, ini hujjah mereka. Jadi kata mereka harus dibaca tipis. Fakana kullu firqin katawdil azim. Nah, yang menyebutkan ini harus dibaca tebal. Mereka melihat pada huruf yang datang setelah huruf ra. Kan ini huruf yang datang setelah huruf ra apa? Huruf isti'la. Nah, berarti apa? Yang kita sudah sebutkan tadi, kalau ra sukun sebelumnya kasrah dan setelah ra sukun itu dia isti'la, berarti tetap dibaca tebal. Nah, jadi sama-sama ini sama apa? Kedua pendapat ini saling menguatkan mereka. Nah, maka di sini wajahan begitu. Wajahan. Khusus di kalimat ini ya, khusus di kalimat ini. Nah, dua wajah. Yang jelas di sini di antara bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para ulama itu dua wajah di sini. Boleh dibaca tipis dan boleh dibaca tebal. Itu. Kata beliau rahimahullahu taala, wal khulfu fi firqin likasrin yujadu. Nah, itu. Fokus di kata itu, likasrin yujadu. Nah, yang menjadi apa? Yang menjadikan mereka juga kenapa ini harus dibaca tipis? Karena huruf isti'lanya kasrah. Nah, toh kan apa? Sebelumnya tadi kita sudah sebutkan huruf isti'lanya harus apa? Fathah toh? Nah, ini kasrah. Nah, paham enggak antum di sini? Toh? Itu. Tapi yang jelas wajahan itu. Wajahan. Kalau mau dijelaskan secara teorinya seperti tadi. Nah, tapi tidak usah pusingkan itu, tidak usah pusingkan. Yang kita pikir di sini wajahan. Riwayat yang datang dari Rasul di sini dua wajah. Nah, itu boleh dibaca tipis dan boleh dibaca tebal. Pada kondisi ini, pada ayat ini, terkhususnya. Fakana kullu firqin katawdil azim. Nah, boleh dibaca tebal. Fakana kullu firqin katawdil azim. Atau fakana kullu firqin katawdil azim. Nah, paham sampai di sini? Tapi yang dua wajah itu kalau wasal. Kalau waqaf tetap dibaca tebal. Fakana kullu firqa, seperti itu. Nah, kemudian kata beliau apa? Wa akhfi takriran idza tushaddadu. Wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan samarkanlah suara huruf ra idza tushaddadu, ketika dia apa? Bertasydid. Nah, ketika dia bertasydid. Nah, contohnya seperti pada kata apa? Ar-Rahmanir Rahim, atau min syarri ma khalaq. Nah, jadi dia punya sifat takrir itu, getaran itu jangan terlalu banyak, kata beliau. Nah, walaupun sejatinya sifat takrir di huruf ra itu, dia di keadaan apapun dia jangan terlalu banyak sifat takrirnya. Tapi secara khusus kata beliau, ketika dia bertasydid, maka ini lebih apa?
lebih dijaga lagi. Kenapa? Karena potensi bergetarnya lidah itu dia lebih besar ketika dia tasdid. Misalnya Ar-Rahmanir Rahim, itu lebih besar ketika dia hanya harokat biasa, ri. Karena kan bertasydid itu huruf yang bertasydid itu diibaratkan seperti dua huruf. Seperti itu. Maka di sini beliau memberikan tanbih. Memberikan tanbih, peringatan. Dan beliau wa akhfi takriran idza tusaddadu. Dan berhati-hatilah dari memperbanyak takrir, getaran ketika pada huruf ra yang bertasydid. Jadi jangan baca Ar-Rahmanir Rahim. Dia lembutkan dia punya takrir. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Misalnya apa lagi? Dan contoh-contoh yang lain. Baik. Sampai di sini insyaallah, semoga bermanfaat. Pertemuan berikutnya kita masuk di lam atau babul lamat wa ahkamin mutafarriqah. Bab tentang lam. Jadi kalau ini beliau menyebutkan tentang huruf ra yang kapan dia dibaca tafkhim dan tarqiq dan kapan dia boleh dibaca keduanya. Berikutnya beliau menyebutkan tentang lam, kapan dia dibaca tafkhim dan kapan dia dibaca tarqiq. Seperti itu. Ini pembahasannya juga mudah insyaallah karena kita sudah lalui. Baik, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mengamalkan apa yang telah dipelajari. Baik, Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma. Baik, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.